Desa Bejiharjo yang berada di Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, belum lama ini digagas sebagai desa wisata oleh pelaku wisata yang ada di sana. Dan yang paling penting, kehadiran desa wisata Bejiharjo yang disingkat menjadi Dewa Bejo ini mampu mengangkat perekonomian warga sekitar. Objek wisata pertama yang ada di desa Bejiharjo adalah Gua Pindul. Gua Pindul sendiri menjadi terkenal dikarenakan ada wisata alam yang tidak dimiliki daerah lainnya, yaitu penelusuran goa dengan cara yang berbeda. Pak Subagio adalah salah satu orang yang pertama membuka objek wisata di Gua Pindul. Bahkan pada awalnya, Pak Subagio harus meminjam alat-alat yang akan digunakan dalam penelusuran dari orang lain. Namun kini, hal tersebut sudah tidak terjadi lagi, seiring makin banyaknya orang yang berwisata ke tempat ini. Selamat datang di Desa Wisata Bejiharjo. Hari ini, saya akan menikmati keindahan alam Gua Pindul. Dan seperti apa keindahan Gua Pindul? Inilah pesona Nusantara. Nah, sekarang saya mau bertemu dengan Bapak Subagio. Beliau adalah salah satu pelopor yang membuka jalur Gua Pindul ini. Nah, yuk! Halo Pak. Terima kasih, selamat siang. Siang Pak, nih saya mau cobain cave tubing Gua Pindul nih. Oke, Tapi saya siap. sebelumnya mau tanya-tanya Ya. mengenai gimana sih jalurnya, terus persiapannya apa aja Pak? Oke, jadi untuk cave tubing Gua Pindul yang perlu kita harus siapkan adalah mental dulu. Karena nanti ada penelusuran sungai bawah tanah. Dan safety yang harus kita pakai, harus pakai jaket pelampung karena ini safety individu. Lalu nanti dalam perjalanannya kita harus pakai ban dalam yang namanya cave tubing tadi. Jadi satu-satunya di DIY yang ada cave tubingnya cuma di Gua Pindul. Tapi di dalam guanya itu ada apa aja sih Pak? Ya, yang pertama Gua Pindul kita bagi menjadi 3 zona. Ada zona remang, ada zona gelap, ada zona terang. Nah, di antara zona-zona itu nanti ada satwa yang perlu kita lihat, nanti ada perbatuan yang memang di situ akan khas sekali terasa bahwa di zona terang, di zona gelap itu akan beda jauh di situ. Nah, apa aja nih Pak nih persiapannya? Oke, seperti jaket pelampung. Jadi ada size ya. Ini size untuk ukuran dewasa, ini size untuk anak, dan di situ ada size yang memang full untuk jumbo. Jadi nanti harapan kami jaket pelampung ini akan memberi keamanan tersendiri buat orang. Seperti contoh. Oh iya Pak. Iya, lalu dikancingkan. Dikancingkan dulu. Ya. Nah, inilah safety secara pribadi sehingga nanti seandainya bannya kempes pun jaket pelampung ini tetap masih menempel di kita. Jadi tetap aman, nyaman. Oke Mbak, nanti untuk pemanduan di Gua Pindul kami silakan akses pantau lagi pemandu wisata yang memang sudah punya sertifikat. Halo Pak. Yuk kita bisa langsung Pak. Cave tubing, begitulah istilah yang digunakan dalam penyusuran Gua Pindul. Dengan menggunakan ban dalam bekas bus atau truk, para wisatawan dengan santai dapat menikmati alam dari Gua Pindul. Untuk mencapai mulut Gua Pindul, wisatawan harus berjalan kaki sejauh 150 meter atau bahkan lebih tergantung penyedia jasa wisatanya. Nah, kita udah sampai di titik awal untuk memulai tubing. Langsung aja yuk. Air dari Gua Pindul merupakan mata air keempat dan ketujuh mata air yang ada di desa Bejiharjo. Dan setiap sumber mata air itu saling berkaitan.
di mana setiap ujung mata air tersebut akan masuk kembali ke dalam tanah dan akan muncul kembali di mata air berikutnya yang lokasinya tak berjauhan. Kelompok wisatawan yang berkunjung ke Gua Pindul akan didampingi oleh 1 atau 2 orang pemandu yang siap menjelaskan keistimewaan gua ini. Di antaranya adalah banyaknya stalaktit yang masih aktif dan masih meneteskan air. Namun, bukan hanya keistimewaan geologis saja yang ada di dalam Gua Pindul. Banyaknya mitos tentang Gua Pindul yang beredar di masyarakat rupanya menjadi daya tarik lain dari tempat ini. Candi Prambanan, Kali Polsi Pergalik. Ini ada tetesan airnya nih yang dinamakan tetesan air mutiara. Konon katanya bagi kaum perempuan yang melewati di bawahnya, bahkan belum terkena airnya, itu akan tambah cantik dan awet muda. Jarak tempuh penelusuran Gua Pindul sendiri mencapai 350 meter atau sekitar 1 jam perjalanan bertubing. Sejak awal 2018, pengunjung Gua Pindul dibatasi sebanyak 2.600 orang perharinya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga sirkulasi oksigen di dalam gua agar tidak sesak ketika berada di dalam gua. Layaknya gua pada umumnya, Gua Pindul juga menjadi rumah bagi banyak kelelawar. Tapi karena kotoran kelelawar yang jatuh ke air justru menjadi makanan bagi ikan, Gua Pindul pun menjadi tidak bau. Yo, ano, lahat dapat